Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama mari kita bersyukur pada Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Nur Rahim setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah sebagian rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena rahmat dan fadilah dari Allah, mungkin kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, insyaallah pada pagi hari ini saya akan kaji tentang betapa beruntungnya kita memiliki iman dan Islam. Betapa beruntungnya kita memiliki hidayah. Dan di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu, ngerti Islam tapi tidak menggunakannya. Dan di luar sana ada orang yang belum mendengar Islam, belum mendengar Islam. Nah, ini perlu kita kaji, kajian bahwa kita harus bersyukur nih karena kita mendapatkan iman Islam. Yang kedua, kajian tentang orang-orang yang mereka mendengar Islam tapi tidak mau beriman. Bahkan di antara mereka ada yang menentang, melawan, mendiskreditkan, membuli Islam. Ini kan payah. Islam seindah ini, selembut ini, tapi masih jelek-jelekkan. Kemudian yang ketiga, kajian tentang sosok orang-orang yang belum mendengar Islam. Islam sudah seluas ini, tapi ternyata masih ada sosok orang yang belum mendengar Islam. Nah, ini gimana nih? Kalau orang Islam, Islamnya itu sampai mati gitu, sampai mati, sampai dia meninggal, sampai dia wafat, seburuk apapun dia, Allah akan berikan hidayah nanti di akhirat. Tidak akan tersesat. Oh, ini jalurmu ke surga nih, jalan ke sana. Jangan dikira di akhirat nggak ada hidayah, ada. Harus ada. Bingung masalahnya nanti, mau jalan kemana itu bingung. Maka nanti Allah SWT akan memberikan hidayah kepada mereka, hidayah untuk mendapatkan jalur yang lurus menuju surga. Bagi mereka yang menentang Islam, jelas kalau mereka mati dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik, jelas neraka tempatnya. Orang-orang kafir dan orang-orang syirik itu berada di dalam neraka. Lah, kajian yang ketiga terkait dengan orang yang belum mendengar itu gimana? Apakah mereka akan di surga atau apakah mereka akan di neraka? Namun sebelum itu, apakah ada orang-orang seperti itu? Pripun, Pak? Ada nggak orang-orang yang sampai saat ini belum mendengar Islam? Ada. Di mana? Yuk kita datangi yuk. Lihat, tugas kita kan menyebarluaskan Islam nih. Ada nggak orang yang belum dapat Islam hari ini? Ada. Di mana ya?
Jangankan panjenengan, para ulama saja menyatakan ada kemungkinan itu. Nek kita menemui mereka, jelas kita akan memberikan kepada mereka informasi Islam ini. Padahal internet udah kemana-mana nih. Internet udah di mana-mana. Harusnya kalau mereka punya HP, buka Islam, nah itu masuk. Gak pernah kerumuh tentang Islam, lucu. Wallahu alam. Tapi intinya Islam membicarakan bab ini. Nah, kita akan baca bab ini, apa kata Allah, apa kata Rasulnya, dan apa kata para ulama tentang orang-orang yang seperti ini. Insya Allah. Baik, temanya adalah hidayah, dakwah, dan keadilan bagi orang-orang yang tidak mengenal Islam. Ini temanya insya Allah, tema pagi hari ini. Dalam Islam disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah, fa ta ro, fataro. Fataro itu artinya fatar. Fatar itu artinya kosong, jeda. Fatrah, ahlul fatrah, orang yang memang kosong dari Islam, orang yang memang terputus dari informasi tentang keislaman. Ini namanya ahlul fatrah. Para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama, jumhur itu artinya kebanyakan. Kebanyakan para ulama itu mendefinisikan ahlul fatrah itu lebih kepada zaman di antara Nabi Isa ketika diangkat ke langit sampai zaman Nabi Muhammad. Berapa tahun itu? 500 tahun. 500 tahun. Jadi jarak antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu 500 tahun tidak ada Nabi. Padahal orang hidup semua itu. Padahal orang hidup semua di situ. Tidak ada Nabi. Nabi yang bergerak untuk mendakwahkan iman, mendakwahkan Islam mereka kepada mereka. Akhirnya tinggal para Yahudi, para Nasrani dengan dengan pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani yang mereka menyebarluaskan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Apakah mereka menggunakan kitab Zabur, Taurat atau Injil yang sudah direduksi atau ditambah-tambahi, kita nggak ngerti. Tapi intinya 500 tahun. 500 tahun berarti setidaknya ada 8 mbah, 8-9 mbah. Itu nggak kena dakwah Nabi. Nah, ahlul fatrah itu seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini setelah Nabi SAW, Nabi Muhammad meninggal 1400 tahun yang lalu, beliau sudah wafat, ya kan? Ada nggak di tengah-tengah kita ini orang yang seperti ahlul fatrah? Mereka tidak mendapatkan ilmu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Maka yang disebut dengan ahlul fatrah adalah orang-orang yang memang hidup pada masa kekosongan risalah atau dakwah Nabi, yaitu diantara Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam secara benar, secara tegas, secara jelas, walaupun hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini definisinya itu. Namanya ahlul fatrah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ahlul fatrati hum alladzina lam tablughuhum da'watu nabiyyin aslan. Singkat kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hum ahlul fatrati hum alladzina lam tablughuhum da'watu nabiyyin aslan. Siapa itu ahlul fatrah? Mereka yang sama sekali belum pernah mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah wafat. Nabi Muhammad sudah wafat. Kita
ya kan? Sebagai orang yang mewakili Nabi untuk mendakwahkan Islam, kita harus dakwahkan kemana-mana kita. Jadi orang Islam itu wajib berdakwah, wajib Pak, bukan sunnah, wajib. Cuman wajibnya wajib apa? Wajib ain atau fardu, wajib ain atau wajib kifayah, kan gitu. Kalau wajib ain ya sesuatu yang memang tidak ada dakwah di situ, tidak ada orang, ya kita harus di situ tuh, harus ada. Tapi kalau wajib kifayah, ketika ada orang di situ sudah berdakwah, kewajiban kita untuk berdakwah sudah gugur gara-gara orang itu. Gitu. Itu namanya fardu kifayah sama fardu ain. Kayak sholat. Kayak sholat itu sholat subuh tadi. Oh sudah ada sholat subuh di sana. Aku tak gak sholat, tidak boleh. Kita tetap wajib sholat. Namanya fardu ain. Fardu ain. Nah kalau jamaahnya ya bukan sholat subuhnya, tapi jamaah sholat subuhnya. Kalau sudah ada orang yang berjamaah di masjid, saya sholat subuh di rumah tidak apa-apa. Namanya fardu kifayah. Ini untuk jamaahnya, Tapi untuk sholat subuhnya tetap fardu ain. Walaupun ada orang sholat subuh di masjid, aku tetap wajib sholat subuh walaupun di rumah, kan gitu. Tapi kalau ingin mendapatkan fadilah yang baik, fadilah yang sempurna, yang utama, tetap muslim itu kalau pengen pahala besar ya sholat jamaahnya di masjid. Seorang muslim itu kalau mau sholatnya itu diukur sama Allah. Sholatnya seorang muslim di masjid lebih baik daripada seseorang yang sholatnya di dalam musola. Semakin banyak jamaahnya semakin baik dia. Kemudian seseorang muslim yang sholat berjamaah di musola itu lebih baik daripada sholat yang berada di dalam rumah. Rumahnya pun dibagi, rumah yang ada musolanya, yang ada bagian khusus sholatnya, dia berjamaah di situ. Orang yang berjamaah di situ lebih baik dibanding orang yang sholat sendirian dekekam di dalam kamar. Tuh. Ya sholat itu tetap wajib, tapi jamaahnya ternyata diurutkan oleh Allah SWT. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, makna fardu ain dan fardu kifayah dalam dakwah ini ada pada diri kita. Ya, jadi jangan sampai ya kalau di sini, kalau di masjid ini karena sudah ada ustadz yang dijadwal, masing-masing antum, masing-masing bapak ibu ini dakwahnya menjadi fardu kifayah. Tapi di tempat yang tidak ada orang menjadi fardu ain itu. Di tempat yang tidak ada orang untuk berdakwah di sana, fardu ain bagi kita untuk berdakwah. Sampai ada orang yang berdakwah di daerah sana. Kemarin ya satu semester yang lalu, berarti 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu kita ditawari sama dai dari Amerika. Pondok kita ditawari dai dari Amerika. Ayo Ustaz, kumpulkan beberapa orang yang ikut saya nanti. Kemana? Ke Amerika. Loh ngapain? Dakwah, berdakwah. Terus pokoknya di sana tempat dakwah banyak sekali, dan banyak orang yang belum berdakwah di sana. Banyak orang yang tidak mengerti Islam di sana. Waduh, ya nek santri dakwah siap-siap aja, tapi bahasanya susah. Nggak iso bahasa Inggris. Gampang saya latih 6 bulan lancar katanya. Yakin, wis gratis, pokoknya berangkat ke Amerika untuk berdakwah. Tapi niat dari sininya berdakwah, bukan boleh duit. Kan banyak juga yang kesana nyari duit, ya banyak. Jadi ikhwatifillah, salah satu dai yang berasal dari Indonesia yang pergi ke Amerika, datang ke Solo sini, datang ke rumah kita, datang ke pondok kita. Kemudian dia menyampaikan di sana masih banyak orang yang belum menyampaikan Islam, dan banyak orang yang tidak tahu tentang Islam. Lalu gimana dengan kondisi daerah-daerah terpencil, di hutan-hutan yang mereka tidak mau menggunakan TV, HP dan lain sebagainya? Artinya ada kemungkinan sosok orang yang tidak pernah mendengar Islam. Nah, ini gimana nanti hukumnya nih?
Kita akan baca nanti, insya Allah. Gitu ya. Itu dari sisi definisi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ahlul fatrah adalah mereka orang yang sama sekali belum pernah mendengar dakwah Nabi. Al-Imam At-Tabari saya kuatkan dengan berbagai macam kalimat ulama yang menyatakan ahlul fatrah itu ada. Al-Imam At-Tabari mengatakan ala fatratin minar rusul. Ada suatu ayat bunyinya ala fatratin minar rusul. Al-Imam At-Tabari mengatakan ala inqita'in minar rusul wa ba'da ahdin minhum. Maksud dari firman Allah yang berbunyi ala fatratin minar rusul adalah setelah terputusnya para rasul dan lamanya masa dari mereka. Ini namanya ahli fatrah. Rasul tidak ada, setelah itu tidak ada orang yang menyampaikan. Kaum muslimin yang wajib berdakwah mengikuti rasul mereka tidak sampai kepada masa-masa mereka, daerah-daerah mereka. Ini namanya ahli fatrah. Imam Tabari juga mengatakan seperti itu. Sekarang Al-Imam Al-Maturidi, apa kata beliau? Al-fatrah inqita'ur rasul. Yang dimaksud fatrah adalah terputusnya para rasul. Wa ahluha, dan juga ahli mereka. Alladzina lam yudriku rasulan wala balagathum da'watuhum. Wa ma balagathum da'watuhum, yaitu orang-orang yang tidak sempat menjumpai Rasul dan orang-orang yang tidak mendengar dakwah Rasul. Kita nggak pernah berjumpa Rasulullah, tapi kita berjumpa dengan ulama-ulama pewaris Nabi. Sama aja kita berjumpa Nabi, keilmuannya, kualifikasinya, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya kita berjumpa. Maka kita tidak bisa disebut ahlul fatrah walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi kita muslim, kita beriman kepada Nabi. Bahkan Nabi berkata tentang kita, aku sangat merindukan kalian. Aku sangat merindukan kalian. Sampai sahabat ini cemburu. Rasulullah, bukankah kalian yang Anda maksud di sini adalah kami, sahabat-sahabat kamu? Tidak. Kalian bukan ikhwani, kalian adalah ashabi. Lalu siapa itu ikhwanmu wahai Rasulullah? Lalu siapa itu ikhwanmu wahai Rasulullah? Ikhwanku adalah mereka yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Jadi Anda ini, kita ini alhamdulillah kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan berharap betul kepada Nabi Muhammad agar besok kelak di hari kiamat beliau memberikan kepada kita syafaat. Sampai kemudian Rasul pun rindu kepada kita. Kerinduan Rasul kepada kita ini menyebabkan sahabat-sahabat yang selama ini membela beliau cemburu. Kami ini kurangnya apa? Kan kami selalu bersama engkau gitu. Ini masalah. Nah, kita tidak bisa disebut ahlul fatrah walaupun kita tidak berjumpa Rasul. Karena apa? Karena kita beriman kepada Rasul lewat para ulama, para dai yang menjadi pewaris Nabi SAW dalam memberikan dakwahnya. Nah, yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Maturidi adalah yang tidak berjumpa dengan Rasul, yang tidak mendapatkan dakwah Rasul lewat tangan siapapun, lewat lisan siapapun, baik lewat lisan nabinya sendiri atau lewat murid-muridnya para nabinya. Termasuk fatrah atau masa zaman antara Nabi Isa ketika diangkat sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu termasuk ahlul fatrah. Dan termasuk kita, zaman kita yang kalau ada orang-orang seperti itu. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini terakhir, definisi terakhir untuk menguatkan bahwasanya ahlul fatrah itu ada. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Thariqul Hijratain beliau mengatakan, wal madhhabul tsamin, adapun madhab ke-8, annahum yumtahanuna fi arasatil qiyamah, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wa yursalu ilaihim hunaka rasulun, mereka orang-orang ahli fatrah yang dikumpulkan di padang mahsyar akan dikirimkan kepada mereka rasul-rasul saat itu, akan dikirimkan kepada mereka para nabi, ya kan? Wa ila kulli man tablughu dakwah, dan akan diberikan kepada mereka siapapun di antara mereka yang untuk berdakwah dengan dakwah nabinya, bisa nabi atau bisa orang-orang murid-muridnya para nabi.
Faman ata'ar rasul dakhalal jannah. Saat itu kalau mereka beriman beriman dan taat kepada Rasulullah yang menyampaikan dakwah itu, apa? Dakhalal jannah. Orang-orang ahlul fatrah itu akan masuk surga. Wa man asahu, dan barang siapa orang ahlul fatrah yang dikumpulkan dari kiamat di padang mahsyar itu, ketika mereka diuji dengan rasul-rasul yang Allah kirimkan kepada mereka, wa man asahu, kalau mereka itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya saat itu, adkhalahun nar, Allah pun akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Persis seperti kita sekarang. Tapi bagi ahli fatrah besok diuji di hari kiamat. Kata siapa? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama, salah seorang imam yang menjadi pentolan imamnya para ahli sunnah wal jamaah. Tuh. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Kalau memang tidak selesai di dunia, selesaikan di akhirat. Selesai, oh Allah yang Maha Bisa. Kita nggak usah terlalu ribet. Kita fokus sama diri kita. Itu definisinya. Ikhwati fillah rahimakumullah, sekarang dalil dari Quran. Antum bisa melihat surat Al-Isra ayat 15. Surat Al-Isra ayat 15. Apa kata Allah SWT? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini adalah janji Allah. Ini adalah ketegasan Allah untuk Allah sendiri. Aku enggak akan pernah mengadab suatu kaum sampai kaum itu aku kirimkan kepada mereka rasul. Sampai aku kirimkan kepada mereka rasul. Wa ma kunna mu'adzibin, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan pernah mengadab hatta nab'atsa rasula, mengadab apapun siapapun, hatta sampai nab'ats, kami mengirimkan rasul. Kami tidak akan pernah menghadap orang, kami tidak akan pernah menghadap suatu kaum, kami tidak pernah akan menghadap suatu daerah, kami tidak akan pernah menghadap suatu masa apapun ya, sampai kami memberikan kepada mereka rasul-rasul kami. Artinya kalau memang ada ahlul fatrah hari ini belum pernah mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah atau dari muridnya atau dari nabi manapun gitu, ya kan? Kalau mereka memang belum mendapatkan itu, bisa jadi kalimat dari Al-Imam Ibnul Qayyim pada definisi yang tadi itu benar, bahwa Allah nanti akan mengazab mereka kalau di padang mahsyar akan dikirimkan kepada mereka Rasul, kemudian mereka mengkafiri Rasul tersebut, baru Allah akan mengazab mereka. Berarti keimanan, otak, hati, pikiran itu saat itu masih berfungsi gitu. Tidak ada kata-kata tidak berfungsi. Berarti di padang mahsyar tuh orang hidup betul-betulan hidup gitu. Fungsi otak, hati mereka tetap ada. Jangan dikira hanya sebatas mimpi. Nah, jadi padang mahsyar itu nyata. Maka salah satu dari bahwa manusia itu menggunakan seluruh akal, hati mereka, rasa mereka saat itu adalah tuh masih ada ahli fatrah yang dikumpulkan di padang mahsyar dan dikirimkan kepada mereka nabi untuk berkata kepada mereka tentang kenabian. Nah, kalau mereka beriman masuk surga, kalau enggak beriman neraka. Ini jadi persis seperti kita di dunia. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, siapapun di antara kalian masuk surga kecuali yang menolak. Sampai sahabat bingung, Rasulullah emang ada ya dimasukkan surga menolak? Ada, kata Rasulullah. Kemudian sahabat memberikan pertanyaan lagi, wa man ya'ba, kalau gitu siapa yang bakalan menolak? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun orang yang mentaatiku dia masuk surga, dia menerima dimasukkan ke dalam surga. Wa man asani, dan siapapun yang telah bermaksiat kepadaku dia menolak untuk masuk surga, berarti dia kena ke dalam neraka. Betul. Itu ayat pertama surat Al-Isra ayat 15. Ayat yang kedua sekarang, surat Al-Maidah ayat 19. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan kepada kalian setelah kalian itu masa-masa fatrah kalian lalui.
Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT 500 tahun baru muncul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengembalikan makna tauhid yang sebenarnya. Karena banyak sekali syariat yang sudah diubah-ubah. Bagi mereka yang mengubah-ubah syariat Nabi Isa, neraka tempatnya. Saking mereka pinternya ngerubah-ngerubah syariat itu, mereka fokus pada itu, perubahan-perubahan syariat itu, perubahan yang mereka lakukan, tahrifus syariah namanya. Sampai mereka tidak peduli dengan berbagai macam umat yang ada di sekitar mereka, karena mereka hanya peduli dengan hawa nafsu mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW didatangkan oleh Allah SWT untuk membenahi seluruh akidah yang ada pada saat itu. Ayat Al-Maidah ayat 19, surat Al-Maidah ayat 19. Kami kirimkan Nabi kami kepada kalian agar kalian itu benar-benar mendapatkan akidah dan tauhid serta syariat kalian secara benar. Jadi ikhwati fillah yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala an adlihi wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi bi irsalir rasuli ilaihi. Ini bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir. Apa bukti keadilan Allah? Allah itu adil. Allah enggak akan mengadab suatu kaum sampai Allah memberikan kepada mereka rasul. Ini bukti keadilan. Ini kalau kita enggak teliti dengan ayat-ayat tersebut, seakan-akan kita masih sering bertanya, ini ngapain sih? Ada apa sih? Gitu. Tapi ketika kita bertanya kepada ulama, muncul ahlul fatrah, itu bukti keadilan Allah. Bukti keadilan Allah bahwa Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum sampai kaum tersebut mendapatkan rasul, mendapatkan dakwah. Kalau ada suatu daerah, suatu masa mendapatkan azab, itu artinya Allah sudah memastikan di dalam tersebut, di dalam masa tersebut, di dalam kota tersebut, di dalam negara tersebut sudah pernah mendapatkan dakwah. Ini bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir surat Al-Qasas ayat 59. Al-Qasas ayat 59. Apa kata Allah SWT? Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu negeri. Tidaklah Allah membinasakan suatu negeri sebelum Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka rasul. Rasul yang bagaimana? Yatlu alaihim ayatina, rasul yang mengirimkan kepada mereka, rasul yang menerangkan kepada mereka ayat-ayat kami. Jadi rasul itu mentransfer ilmu. Ada Allah loh, ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang memiliki syariat, ada Allah dan sebagainya. Jadi Allah tidak akan pernah menghadap suatu kaum sampai Rasul itu menerangkan. Di sini ayatnya lebih tegas lagi. Sampai Rasul itu menerangkan ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, dan kami tidak akan pernah mengadab suatu kaum, suatu daerah, suatu masa illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya mesti dalam keadaan zalim. Mesti. Kita jadi bertanya-tanya. Berapa puluh tahun yang lalu ya, saat Aceh terkena tsunami. Tahun berapa ya? Tahun 2006 ya? 2004. Ustaz, Aceh itu adab atau bukan? Nah, ini harus kita bahas sendiri. Apakah kemudian ayat ini masuk dalam pembahasan atau dalam kejadian tersebut? Iya, ayat ini masuk dalam kejadian tersebut. Pertanyaannya, apakah Aceh tidak beriman? Apakah Aceh itu zalim? Nah, gitu kan? Sepertinya saya pernah menerangkan di sini klasifikasi orang yang sedang terkena musibah. Kalau mereka orang Islam, maka musibah yang mengenai mereka adalah musibah yang membuat mereka diangkat derajatnya kelak di sisi Allah. Gitu.
setidaknya mengurangi dosa-dosa mereka, setidaknya mengurangi azab besok di akhirat, setidaknya begitu klasifikasinya. Tapi bagi mereka yang kafir, maka musibah itu akan jadi azab karena kedoliman dan kekafiran mereka. Itu dulu saya pernah terangkan di masjid ini terkait itu. Tidak semua musibah yang Allah SWT itu satu bentuk musibah, tapi kemudian satu bentuk musibah itu dikatakan musibah tok atau azab tok. Tidak. Justru satu kejadian yang Allah kirimkan kepada kita untuk menunjukkan klasifikasi manusia yang ada saat itu. Oh, iki kafir, oh iki muslim, oh iki mukmin, oh iki munafik, oh ini musyrik dan lain sebagainya. Maka nama atas kejadian yang Allah sedang turunkan kepada mereka berubah sesuai dengan klasifikasi orang-orang itu. Kata nggih. Jadi ikhwati fillah, tapi secara tegas Allah SWT tegaskan bahwa apa? Allah SWT tidak akan pernah mengadab suatu kaum sampai kaum tersebut mendapatkan kejelasan ayat-ayat kami. Kata Allah SWT. Dan Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum kecuali kaum tersebut yang dolim, menolak ayat-ayat kami, kafir dengan ayat-ayat kami. Begitu. Hati-hati. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada satu hadis yang luar biasa indah yang menunjukkan keadilannya Allah SWT. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya bunyinya begini, agak panjang. Anil Aswad bin Sari', dari Aswad bin Sari', qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, arba'atun yahtajjuna yaumal qiyamah. Ada 4 golongan yang akan mengajukan alasan pada hari kiamat kepada Allah. Ya Allah, gitu. Ya Allah, mereka beralasan kepada Allah SWT, mengajukan alasan ini kepada Allah. Dan nanti Allah SWT akan menerima alasan itu. Siapa 4 golongan itu? Rajulun asam, wa rajulun ahmak, wa rajulun harib, wa rajulun mata fil fatrah. Rajulun asam, laki-laki yang tuli. Aku enggak mendengar apapun. Lalu dari mana aku tahu ada dakwah? Lalu dari mana aku tahu ada Islam? Engkau tulikan aku, ya Allah. Gitu. Engkau membuatku menjadi tuli. Gimana aku akan mendengarkan dakwahmu? Ini nanti orang akan yahtajun kepada Allah SWT. Dia akan mengambil alasan ini kepada Allah SWT di hadapan Allah. Dan nanti kita lihat bagaimana Allah memberikan jawaban. Masya Allah. Yang kedua adalah rajulun ahmak, orang yang dungu. Ngapunten ya, ahmak di sini maksudnya tidak punya akal. Apa ya? Apa namanya kalau di sini? ODGJ. Iya betul ya. ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Ketika dihadirkan di hadapan Allah dalam kondisi tidak ODGJ, dihadirkan di hadapan Allah, dibangkitkan dalam kondisi full time seperti seorang manusia biasa. Iya kan? Otaknya bergerak, hatinya bergerak. Dia nanti akan berkata kepada Allah, ya tajuna amallah, ya Allah, dulu engkau buat aku menjadi orang yang gila. Nah, gitu. Ada yang seperti itu nanti. Nomor 3, warajulun harim, dan orang yang sudah sangat tua renta. Kita pernah muda, pernah kecil, pernah muda, tua, habis tua sekali sampai nggak bisa apa-apa. Orang yang tua sekali nggak bisa apa-apa ini nanti juga minta, mengambil alasan, ya Allah kok buat aku tua lah, aku tua ini bisa apa? Ngadeg aja nggak bisa. Akhirnya Allah nanti akan mengukur amalannya itu sebelum dia masa tua seperti apa. Maka sebagian ulama juga mengatakan sebelum dia menjadi ODGJ amalannya seperti apa. Kalau dia menjadi ODGJ pada saat dia sudah dewasa, sudah tua, berarti sebelum dewasa itu dia punya amalan seperti apa. Nah itu. Segitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, siapa mereka yang keempat? Wa rajulun mata fil fatrah, orang yang mati dalam kondisi fatrah tadi, masa fatrah. Masa dimana dia tidak pernah mendengar dakwah Nabi. Tidak ada murid-muridnya Nabi, umatnya Nabi yang mendakwahkan dakwah Nabi kepada mereka. Ini juga mereka nanti akan berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, aku nggak pernah dengar, gimana aku mau ikut? Nah itu nanti.
akan muncul keadilan Allah SWT yang luar biasa. Fayaqulul asam, orang yang tuli itu berkata kepada Allah SWT, qad ja'al islam wa ma asma'u syai'a. Wa yaqulul ahmaq, rabbi laqad ja'al islam was-sibyanu yahfizuna bil ba'ri. Wa yaqulul harim, rabbi laqad ja'al islam wa ma aqilu syai'a. Wa yaqulul ladzi mata fil fatrah, rabbi ma atani laka rasulun, ma atani laka rasulun. Wahai Allah, orang yang tuli itu berkata, Islam datang tapi aku nggak pernah dengar. Orang yang dungu ODGJ tadi berkata kepada Allah, ya Allah, Islam datang tapi aku nggak bisa mikir, ya kan? Kemudian Islam datang saat aku sudah tua, gimana aku bisa melaksanakan dan aku bisa mengingat? Orang tua itu pikun. Kemudian Islam datang, wahai Allah, tapi aku nggak pernah mendengar saat aku di dunia, kata orang-orang yang keempat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji mereka untuk taat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka utusan dan berkata, utusan yang diutus ini pada hari kiamat, pada saat padang mahsyar, dan mereka berkata, masuklah kalian ke dalam api sebagai ujian. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya mereka memasukinya, niscaya api itu akan menjadi dingin dan menjadi penyelamat untuk mereka. Ujiannya itu disuruh mlebu ning api. Allahu Akbar. Mari kita baca mari kita baca Arabnya. Faqala Allah Ta'ala, Rabbi ma'atani laka rasulun fayakhudhum mawathiqahum liyuti'anna. Kemudian Allah SWT memberikan ujian kepada mereka agar mereka taat kepada Allah SWT, agar mereka taat kepada Rasulnya. Saat mereka sudah dikumpulkan di padang mahsyar, fayursilu ilaihim anidkhulun nar. Kemudian dikatakan kepada mereka empat orang tadi, hei kalian semua masuklah ke dalam api ini. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim burdan wa salama. Lau dakhaluha, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, lakanat alaihim barda, sungguh mereka akan mendapati api itu sangat-sangat dingin. Wasalama, dan api itu akan menjadi penyelamat buat mereka. Empat orang tadi dikumpulkan, seandainya memang betul-betul tidak mendapatkan dakwah di dunia, mereka diuji di akhirat dengan cara seperti itu. Masya Allah. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang sekarang kita dengar Islam atau besok? Mau pilih yang mana? Sekarang aja ya. Enak sekarang, kita sudah ngerti iman Islam seperti apa, kita sudah merasakan betapa nyamannya Islam, betapa nyamannya kita sholat, betapa nyamannya kita bermuamalah dengan baik, betapa nyamannya kita kalau hari puasa. Udah, sekarang aja. Kalau disuruh milih, kita milih sekarang. Karena dengan otak kita, dengan akal kita, dengan hati kita, kita bisa merasakan betapa nyamannya, betapa tentramnya Islam yang kau berikan kepada kami, wahai Allah SWT. Masya Allah. Gitu ya, hadisnya sahih. Terakhir, maka ikhwati fillah, saya ingin memberikan satu nasihat. Sebuah hadis Nabi SAW yang berkata tentang iman Islam kita hari ini. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, apa? Afdhalu ma u'tiyal 'abdu fid dunya al-Islam, wa afdhalu ma u'tiya fil akhirah ridwanullahi jalla wa ala. Ini Masya Allah. Sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada manusia di dunia itu satu. Apa itu? Islam. Jika Anda dikasih harta, dikasih sawah, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih anak, dikasih istri, dikasih apapun yang membuat kamu bahagia, itu tidak akan sempurna kebahagiaan itu kalau nggak ada Islam.
Tapi begitu kita menerima Islam dari Allah SWT, itu adalah pemberian terbaik. Walaupun orang Islam tuh nggak punya sawah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta, nek dia Islam apik, itu adalah pemberian terbaik di dunia. Maka kita bersyukur karena hidayah itu luar biasa. Pemberian nomor satu itu hidayah. Pemberian nomor satu itu hidayah. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan kita jadi kaya loh ya. Anda dapat hidayah, dapat Islam, terus Anda kaya, ya bagus lah. Karena dengan kekayaan itu, dengan hidayahnya Anda akan menginfakkan harta Anda di dalam jalan Allah. Jelas, kehidupan Anda juga lebih terjamin, tidak ada masalah. Kan gitu, itu di dunia begitu. Bukan berarti saya menyatakan tidak boleh punya harta, tidak boleh punya anak, tidak boleh punya, tidak begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pemberian terbaik dari Allah adalah hidayah di dunia. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, pemberian terbaik yang Allah berikan kepada hambanya di akhirat adalah ridwanullahi azza wa jalla. Ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, kita mau apa aja diminta, kita mau apa aja yang kita minta, Allah akan berikan. Ya Allah, aku mau lihat wajahmu, diberikan. Dikasih kemampuan untuk melihat wajahnya Allah. Ya Allah, aku ingin ketemu pacarku sing biyen ra sido dadi bojoku umpamane. Ya monggo. Mau diminta, kenapa enggak boleh? Jangankan pacar, bidadari yang lebih cantik aja banyak di situ kan. Aneh-aneh wae rasa kuwi. Iya kan? Umpamanya kalau ada orang ngomong seperti itu. Tapi intinya ridwanullah, orang kalau Allah SWT sudah ridho, kalau Allah SWT sudah ridho, Allah akan berikan apapun yang kita minta. Bahkan saking ridhonya Allah SWT kepada kita, Allah akan memberikan sesuatu yang sebelum kita minta. Iya. Analoginya kalau di dunia, analoginya begini. Ibu kita ngasih kita sesuatu yang tidak kita minta, saking senangnya ibu kita kepada kita, gimana perasaan kita? Bapak kita ngasih kita sesuatu yang tidak kita minta, padahal kita membutuhkan sekali, gimana perasaan kita? Walah, senangnya ramu kan? Istri kita, suami kita memberikan kepada kita sesuatu yang betul-betul kita cita-citakan, kita impi-impikan, sebelum kita minta, suami kita atau istri kita sudah ngasih, gimana gak senang kita? Itu ridhonya manusia kepada manusia ya. Memberikan semua yang dia punya, memberikan segala sesuatu yang diinginkan kepada orang yang dicintainya, dia berikan semua. Bagaimana dengan Allah SWT yang maha kaya, akan berikan semuanya, akan diberikan kepada kita. Jadi ikhwatifillah, tidak usah bercita-cita kita menjadi ahlul fatrah ya. Cuman kalau ada ahlul fatrah, ayo kita susuri bersama. Karena bisa mengislamkan mereka itu pahalanya besarnya minta ampun. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan di dunia saja orang yang bisa mengislamkan orang itu, orang yang bisa mengislamkan orang itu seakan-akan dia memiliki onta merah, onta dengan kulit atau bulu yang berwarna kemerah-merahan, untuk menunjukkan harta yang paling tinggi saat itu apa? Yaitu unta yang warna kemerah-merahan. Itu untuk menunjukkan itu. Itu lebih baik kita bisa memberikan Islam, bisa memberikan hidayah kepada orang yang sedang kita anggap tidak punya hidayah. Gitu. Maka kebaikan kita lebih daripada unta yang warnanya merah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah berbagai macam poin yang kita tanya di awal sudah terjawab dengan seluruh cerita, dengan seluruh hadis, dengan seluruh ayat dan seluruh perkataan ulama yang ada pada keterangan tersebut. Insya Allah semoga kita tidak lagi memiliki kebingungan atas mereka, dan serahkan semuanya kepada Allah SWT atas apapun yang mereka lakukan. Kita tidak perlu menghukumi ahli fatrah. Nek ada, kalau ketemu orangnya langsung dakwai.
gitu aja. Tapi kalau ternyata kita nggak bisa menemui orangnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapa, hukumnya di atas Allah SWT. Hukumnya akan langsung diberikan oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang Muslim yang bersikap buruk terhadap ahli fatrah. Serahkan aja semuanya kepada Allah SWT. Yang pertama, tidak menghubungi mereka. Yang kedua, bersikap lemah santun. Yang keempat, tetap meyakini walaupun ada kondisi seperti itu, tetap meyakini Allah Maha Adil. Jangan sampai mengatakan Allah ki piye to, masuk Allah ki piye to, ngawur tenan. Ngawur oleh itu orang. Serahkan pada Allah bahwa Allah tetap Maha Adil dan Allah Maha Kaya. Udah selesai. Kita bukan siapa-siapanya Allah. Allah tidak menciptakan kita pun Allah nggak rugi. Malah justru ini ujian buat kita. Tetap harus kita lakukan dalam benak kita, dalam hati kita, bahwa Allah tetap Maha Adil. Dan kita diperkenankan, diperbolehkan untuk terus mendoakan mereka. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf, dan semoga kita menjadi semakin yakin dengan iman Islam kita, menjadi semakin bersyukur atas iman Islam yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.